Selamat datang di Mengerti Hukum. Ya, balik lagi bersama gua Bang Duta. Kali ini dengan orang yang berbeda. Kemarin gua bersama Eka, sekarang gua bersama Fabio. Buat teman-teman yang pada belum tahu, mungkin bisa perkenalan diri dulu, Bapak. Oke, thank you. Bapak. Jadi, gue Fabio. Gue ini salah satu founder Mengerti Hukum, Dut. Bersama Eka. Bersama Eka. Ya, yang sudah dibangun mungkin setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Tapi fokusnya baru bulan-bulan sekarang, Dut. Oh, baru bulan-bulan sekarang? Iya, karena- Kalau bulan-bulan sebelumnya? Masih belum terlalu fokus, tapi sebenarnya sudah ada dari dulu. Tapi udah nanganin kasus ya? Udah. Banyak kasus tuh? Beberapa. Kalau mengerti hukum, kita lebih ke channel YouTube atau edukasi hukum sih, Dut. Oh, lebih mengedukasi. Buat masyarakat agar lebih paham hukum dengan gampang. Hukum apa aja tuh? Hukum apa aja? Oh, semua hukum lah ya? Iya, yang hidup di masyarakat. Yang hidup di masyarakat. Hukum riba? Jadi oke. Oke, Fab. Jadi hari ini lu pengen ngebahas soal apa nih, Fab? Hari ini temanya itu tentang perjanjian, Dut. Perjanjian. Kenapa lu pengen bahas perjanjian, Fab? Karena di kehidupan masyarakat itu pasti lu pernah dijadiin sesuatu sama seseorang atau lu berjanji sama seseorang. Lu pernah diingkari janji sama mantan? Beberapa kali. Beberapa kali ya? Beberapa kali. Siap. Oke. Terus kalau apa namanya? Gue sendiri pun belum tahu ya untuk definisi janji sendiri nih. Mungkin teman-teman yang lain juga belum tahu gitu. Kebanyakan orang cuma janji ya sekedar janji aja gitu. Nah, definisinya sendiri tuh apa sih? Jadi perjanjian itu gue akan bahas secara gampang itu deh, Secara gampang. nggak kaku seperti bahasa hukum pada umumnya. Karena yang tadi gue bilang tagline kita adalah ngajarin masyarakat atau edukasi masyarakat tentang hukum dengan gampang. Oke. Nah, perjanjian itu singkatnya adalah lebih dari satu orang berjanji Lebih dari satu orang tentang hak dan kewajiban. tentang hak dan kewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oh, jadi harus lebih dari satu orang. Ya, Kalau berjanji pada diri sendiri, apakah itu disebut perjanjian juga? itu namanya motivasi tuh. Motivasi. Salah lagi. Oke. Terus biasanya, Fab, kalau perjanjian dua orang itu harus ada apa namanya? Harus tertulis kah? Atau cuma bisa by verbal kah? Jadi perjanjian itu ada bentuknya ya, Dut. Oh, bentuknya. Ada bentuk-bentuknya, ada dua bentuknya. Dua bentuk. Yang Apa satu aja? secara lisan, yang satu secara tertulis. Oke. Secara tertulis yang tadi, secara lisan maksud saya itu tadi kayak kita janji antara gua sama lo, itu lisan. Nah, kalau tertulis itu dibagi lagi bentuknya. Oh, dibagi lagi? Iya. Ada macamnya lagi? Ada macamnya lagi. Apa aja tuh, Fab? Nah, ada yang perjanjian tertulis di bawah tangan namanya. Di bawah tangan. Nah, itu perjanjian yang misalnya, contohnya, singkatnya adalah gua sama lu yang tahu perjanjian itu doang. Oh, jadi cuma gue sama lu? Iya. Berarti nggak ada saksi nih? Nggak ada saksi, Nggak ada orang ketiga lah ya? nggak ada pihak ketiga. Oke, itu di bawah tangan? Di bawah tangan. Oke. Kalau di bawah kaki? Ada nggak nih? Nggak ada di Nggak bawah ada, kaki. ya, nggak ada. Istilahnya di bawah Itu tangan. istilahnya di bawah Iya. tangan. Oke, itu yang di bawah tangan. Terus apa lagi, Pak? Nah, perjanjian tertulis yang lainnya itu secara notaril, akta notaris. Akta notaris. Oh, berarti gue harus ke notaris nih? Betul. Berarti gua sama lu itu harus berhadapan dengan notaris untuk membuatkan perjanjian. Ah, itu perjanjian apa aja, Pak? Yang mengharuskan gue itu ke notaris? Perjanjian apa aja? Maksud gue kayak apa? Gue beli tanah, berarti gue sama lu harus ke notaris. Atau gue cuma perjanjian membeli motor, haruskah gue ke notaris? Untuk akta jual beli tanah itu Contohnya betul. deh. Itu harus ke notaris. Oh, Akta jual beli itu harus dinotariskan karena notaris itu punya wewenang namanya atau jabatannya itu PPAT. Apa tuh, Fok? Pejabat pembuat akta tanah. Pejabat pembuat
Akta tanah. Nah, dia yang PPA. berwenang sebenarnya buat akta jual belinya. Gitu ya. Nah, kalau di luar akta jual beli tanah itu boleh di bawah tangan sih, Tut. Oh, jadi selebihnya boleh di bawah tangan. Boleh di bawah Kecuali pembelian tanah Yes. itu harus wajib Iya, ke notaris tuh, teman-teman. Jadi kalau mau beli tanah harus ke notaris, jangan cuma di bawah tangan. Gitu. Terus syaratnya kalau buat ke notaris? Syaratnya kalau buat ke notaris. Misalnya gue pengen beli tanah di salah satu kota, terus gue harus bawa apa aja tuh, Pak? Syaratnya administratif doang sih, Dut. Administrasi. Kayak KTP lu, NPWP, habis itu sertifikat tanah dan sebagainya sih. Oh gitu ya. Terus apalagi ya? Gue kan sering berjanji nih, kadang nih di hari-hari gue. Nah itu apa ada beberapa contoh apa aja tuh, Pak, di perjanjian? Di kehidupan sehari-hari. Ya. Banyak sih Dut, yang tadi kita bilang kayak perjanjian kontrak kerja, sewa menyewa, jual beli mobil, motor dan sebagainya. Fab, kalau kontrak kerja itu termasuk di bawah tangan atau gimana, Fab? Di bawah tangan jatuhnya. Itu di bawah tangan ya? Yang tahu hanya perusahaan dan si penerima kerja. Dan penerima kerja. Pembeli dan penerima kerja. Pembeli dan penerima kerja. Gitu. Oke. Kalau untuk tenaga kerja kayaknya lebih ke PK ya. PK lebih expert dalam hal itu ya. Oh gitu. Terus ada nggak sih perjanjian-perjanjian yang dibolehkan atau tidak diperbolehkan menurut undang-undang? Nah, itu balik dalam syarat sahnya perjanjian, Dut. Nah, syarat sah perjanjian itu diatur oleh undang-undang? Ya, di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu tentang syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian. Ada 4 tuh syaratnya, Dut. Nah, apa aja tuh? Yang pertama tuh sepakat. Harus sepakat. Nah, gampangnya atau sepakat itu gimana? Itu adalah gua dan lu misalnya sepakat untuk melakukan perjanjian. Oh, berarti harus sepakat dulu ya? Sepakat, harus ada niat untuk melakukan perjanjian ini. Oke. Yang kedua? Yang kedua tuh cakap. Cakap Tuh dalam hukum itu berarti dia boleh melakukan tindakan hukum. Boleh melakukan tindakan hukum. Dalam artian sudah dewasa atau tidak punya penyakit tertentu yang membatasi dia untuk melakukan tindakan hukum. Oh, kalau misalnya amnesia ya? Iya, kayak itu nggak boleh. Orang dalam gangguan jiwa itu nggak boleh ngelakuin tindakan. Oh, nggak boleh. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga adanya objek. Itu bisa benda atau jasa, Dut. Benda atau jasa? Iya. Nah, kalau benda kan jelas, ada barang, benda ya barang ya, ada motor, mobil. Iya. Nah, terus? Nah, kalau jasa kan kayak jasa hukum. Jasa hukum. Jasa dokter. Jasa dokter. Oh, itu harus buat perjanjian ya? Ya. Oh, makanya kalau mau ke dokter, nelpon dulu nih. Betul. Available nggak nih? Itu dokter. Iya. Kalau cewek? Nah, kalau masalah cewek itu ke syarat keempat, Dut. Oh, masuk syarat keempat? Misalnya klausa yang halal namanya. Klausa yang halal? Oh, gue belum paham nih, Pak. Nah, klausa yang halal tuh berarti ada klausul di dalam perjanjian tersebut yang nggak boleh melanggar norma-norma atau undang-undang yang ada di Indonesia. Contohnya yang tadi. Contoh? Jual beli wanita misalnya. Jual beli wanita. Nggak boleh itu dilakukan. Oh, nggak boleh. Diatur dalam undang-undang nggak boleh eksploitasi wanita. Oh, tapi di Jakarta kayaknya masih banyak. Kalau tentang itu kayaknya harus ditanyakan kepada siapa nih? Yang berwajib. Kepada yang berwajib. Oh, kepada yang berwajib ya. Jadi nggak boleh nih jual beli wanita ya? Iya, jual beli wanita, jual beli narkoba yang dilarang itu nggak boleh. Itu sudah diatur pada undang-undang. Gitu. Itu kalau wanita kan otomatis kan jatuhnya perdagangan manusia ya, itu nggak boleh dilakukan. Tapi kalau dari diri sendiri karena kebutuhan ekonomi, Fab, gue jual diri buat beli handphone atau buat ngasih makan anak gue. Undang-undang nggak boleh, tetap. Jadi itu sangat diawasin ya dari undang-undang. Iya. Gitu. Tapi banyak juga yang lolos tuh. Berarti kurang lah ya
Pengawasannya. Pengawasan. Kalau boleh dibilang mungkin agak kurang. Agak kurang ya. Iya. Tapi memang Dalam hal diawasi. pengawasan. Oh gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, pembahasan soal perjanjian. Kalau misalnya dari teman-teman masih ada yang belum ngerti, bisa langsung tanya di kolom komentar YouTube kita di Mengerti Hukum, atau bisa langsung ke Instagram juga, bisa komen di Instagram. Jangan lupa di follow dulu kalau misalnya teman-teman baru belum follow. Terus kesimpulannya apa nih, Fab, dari si perjanjian ini? Gua akan ngambil kesimpulan secara umum ya, Dut. Dari perjanjian itu ada dua. Ada dua kesimpulan. Kalau misalnya lu atau siapapun yang akan mau melakukan perjanjian, itu yang pertama tuh baca dulu, Dut, isi perjanjiannya secara teliti dan cermat. Kalau misalnya ada hal-hal yang nggak dimengerti, itu harus tanya ke pihak yang lain. Oke, jadi harus teliti sebelum melakukan perjanjian. Ya. Baca dulu. Baca. Oke, yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu isi perjanjian itu negotiable, Dut. Negotiable. Ya, bisa dinegosiasikan. Bisa dinegosiasikan. Misalnya lu nggak setuju pasal 2, gua nggak setuju pasal 3, kita saling negosiasi. Nanti bisa aja pasal-pasal tersebut diganti atau ditiadakan. Oke, jadi kesimpulannya kalau sebelum lo membuat perjanjian itu harus membaca apa yang akan lo perjanjikan. Yang kedua harus bisa negosiasi antara kedua belah pihak. Yes. Oke, sebelum gua tutup, gua ada satu kutipan dari ini kutipannya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan pernah mengumbar janji ketika sedang bergembira. Ali bin Abi Thalib. Oke, mungkin itu aja, Fab, sharing hari ini. Ya, Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Mengerti Hukum, terus follow Instagram kita di Mengerti Hukum juga. Terus kita juga punya akun TikTok nih di Mengerti Hukum. Oke, itu aja teman-teman. See you guys. Oke, Fab. Ya, thank you, Thank you, Fab. Yo. Bye. Jangan lupa subscribe, like, and komen di kanal YouTube kita. Follow juga sosial media kita di Mengerti Hukum. Terima kasih.